Shalom, selamat sore teman-teman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesempatan Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas hidup Tuhan. Sehingga Tuhan hari ini Tuhan kami bisa datang lagi kepadamu. Kami bisa datang beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan yang mendengarkan ibadah online kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera menyertai kami semua. Kami buka Tuhan ibadah kami di sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu. Pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Ada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sukacitaku, kekuatanku, pengharapanku, penolongku hanya Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu. Pengharapanku, penolongku hanya Kau Bapa-Ku. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu.
sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Takut melewati jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Allah menjagaku. Dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari saat hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Takut melewati jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Menghiburku
Yesus menjagaku. Karena ku tahu Yesus menjagaku. Karena ku tahu Yesus menjagaku. Haleluya, haleluya. Kami mau menari dalam hujan dan kami mau tidur saat badai. Karena kami yakin Engkau bersama dengan kami. Engkau menjaga kami Tuhan dimanapun, dalam situasi apapun Tuhan Yesus. Hari ini, sore ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah meninggikan nama-Mu Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus bertaktalah, bersabdalah dalam firman ini Tuhan. Agar firman ini disampaikan bisa menjadi materai dalam kehidupan kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan. Biar Engkau pakai urapi hamba dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji Allah Bapa di sorga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Damai sejahtera senantiasa menyertai teman-teman yang ada di rumah. Karena kasih Allah begitu besar, Dia limpahkan di tengah-tengah kehidupan saya dan teman-teman. Puji Tuhan di sore hari ini, bahwasanya dalam situasi apapun Tuhan tetap berkenan. Dalam kondisi apapun Tuhan tetap ada dalam kehidupan saya dan saudara. Minggu lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang value, tentang nilai. Hari ini, kalau kita mau bernilai, kita harus komitmen dengan Tuhan. Tema kita pada sore hari ini yaitu komitmen. Dalam Daniel 3, ayat yang 16 sampai ayat yang ke-18. Daniel 3, ayat yang ke-16, 17 dan 18. Dan juga kita akan baca juga ayat yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perapian yang Menyala-nyala. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada sore hari ini yaitu komitmen. Kalau kita berbicara komitmen, arti komitmen yang sebenarnya itu sangat luas. Secara umum, istilah komitmen menggambarkan pengabdian diri seseorang pada suatu hal dalam jangka waktu yang lama. Kalau dalam hubungan percintaan, komitmen itu adalah tanggung jawab diri kepada pasangan yang perlu dijaga secara bersama-sama. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu adalah kewajiban, kemestian, dan keharusan. Nah, ketiga definisi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita harus wajib menjaga komitmen ini kita dengan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang Raja dirikan itu. Ini sungguh luar biasa. Kebenaran firman Tuhan ini sungguh memberkati saya secara pribadi. Karena kalau kita melihat cerita kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan dalam Daniel ini tentang perapian yang menyala-nyala. Kalau dalam struktur dalam pemerintahan itu dia ada sistem pemerintahan yang demokrasi kalau di Indonesia. Kalau ada juga yang monarki. Nah, tita raja yang menurut Daniel ini adalah
sistem pemerintahan yang bersifat monarki. Jadi semua yang dikeluarkan dari mulut raja itu adalah kebijakan. Kalau di negara demokrasi itu kebijakan. Tapi kalau di negara monarki itu titah. Itu aturan yang dikeluarkan itu wajib dan harus dilaksanakan. Nah, pada waktu itu ada 3 pemuda Yahudi yang tidak mau menjalankan itu. Karena mereka taat dan komitmen dengan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, komitmen itu adalah jati diri. Konsistensi itu adalah harga diri. Jangan kau jual jati diri dan harga dirimu kau tukarkan dengan yang lain. Kau ingat Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi ketika titah raja itu dikeluarkan, segala suku bangsa ketika mendengar seruling kecapi gambus itu berbunyi, semua sujud menyembah patung yang Raja Nebukadnezar dirikan itu. Namun ada 3 pemuda orang Yahudi yang tidak mau menyembah, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau saya meminjam hati mereka, nah sebelumnya kalau saya mau pinjam dengan hati saya sendiri, kalau membaca kebenaran firman Tuhan ini saya pasti khawatir. Karena ketika siapa yang tidak sujud menyembah patung ini akan dibuang seketika di perapian yang menyala-nyala. Namun ketika kita mempelajari secara filosofinya, kenapa mereka tidak menyembah? Kalau berbicara khawatir pasti saya juga khawatir kalau membaca kebenaran firman Tuhan ini. Namun meminjam hati mereka, mereka tidak khawatir. Bayangkan sampai mereka mengatakan sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami. Kami tidak akan sujud menyembah patung yang Raja dirikan itu. Teman-teman yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita belajar 3 hal. Bagaimana cara kita agar supaya menjaga kita komitmen kita dengan Tuhan. Yang pertama, ada banyak hal kalau kita berbicara, ada banyak indikator-indikator dan ada banyak definisi-definisi tentang komitmen. Namun saya mengambil 3. Yang pertama, jangan khawatir. Mari kita buka dalam Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat yang ke-25 bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bagaimana cara kita agar supaya bisa menjaga komitmen kita dengan Tuhan? Yang pertama yaitu jangan khawatir. Matius sudah menyampaikan tubuh ini, pakaian ini lebih penting. Hidup ini lebih penting daripada makanan dan hidup ini lebih penting daripada pakaian. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi ini, seringkali situasi ini menyakitkan kita. Dalam kondisi ini mungkin membuat hati kita ini terus tidak ada sukacita karena situasi seperti ini yang kita harus hadapi. Teman-teman yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak ketika kita menjaga komitmen kita dengan Tuhan, jangan pernah khawatir. Dalam pergumulan apapun yang kau gumuli, jangan khawatir. Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan jangan khawatir. Raja Nebukadnezar ketika dia mengeluarkan titah itu, saya yakin dan percaya Sadrak, Mesak dan Abednego tidak khawatir. Karena ketidakkekhawatiran mereka sampai ketika dibuang seketika itu kepada perapian yang menyala-nyala, mereka tidak terbakar. Yang terbakar hanya orang yang membuang mereka. Dorang 3 yang dibuang di perapian yang menyala-nyala, yang dorang lihat dari luar itu jadi 4 orang. Siapa tuh 1? Ini hebat. Ini sangat luar biasa. Ketika kita menjaga komitmen kita dengan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati teman-teman. Tadi yang pertama jangan khawatir. Yang kedua sabar. Bagaimana cara kita menjaga agar kita tetap komitmen dengan Tuhan? Harus sabar. Kenapa sabar? Kalau kita membaca dalam Ayub, kesalehan Ayub itu diuji. Dia sabar sampai istrinya bilang, kutukilah Tuhanmu itu. Ayub bilang, gila tuh anak.
Kalau dalam masa menunggu, dia bilang gila tuh anak. Ayub begitu sabar karena komitmennya itu diletakkan pada dasar yang benar. Kalau Roma 12 ayat yang ke-12 dibilang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita mau menjaga komitmen kita dengan Tuhan, kita harus sabar. Rasul Paulus mengajak juga dalam Roma, kita harus sabar. Mau situasi apapun, hari ini saya yakin dan percaya mungkin teman-teman ada yang kurang sehat dan lain sebagainya. Bahkan pun ada yang sehat, puji Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kalian tekuni hari ini, kalian dengar hari ini, kalian akan disembuhkan dalam nama Yesus. Percaya, kalau kalian percaya kalian pasti akan disembuhkan. Berkomitmenlah, jaga komitmen itu dengan Tuhan. Sungguh mahal ketika dia mati di kayu salib. Tidak ada yang kita bisa mampu membalas kebaikannya. Kalau waktu itu Tuhan tidak komitmen dengan janji yang Allah titipkan ke dia, mungkin saya tidak tahu, mungkin kita tidak akan selamat karena dia tidak mau disalibkan. Kalau waktu itu, tapi Yesus tahu apa yang sudah dititipkan Bapaknya kepada dia, dia harus komitmen dan konsisten. Itu sifat itu atau gaya itu yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Manakala apa yang terjadi dalam kehidupan kita kelak, Tuhan menyertai. Pergumulan apapun. Ayub dia sabar, anak-anaknya meninggal, terbakar, semua Tuhan ambil. Tapi dia tetap sabar. Dia tetap berada dalam Tuhan. Itu luar biasa. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun mereka dibuang di perapian yang menyala-nyala, mereka tetap komitmen dan konsisten dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kedua hal ini ketika kita tanamkan dalam kehidupan kita, saya percaya kita pasti akan diberkati. Dan yang terakhir, saya cepat saja, dasar yang benar. Kita harus meletakkan dasar hidup kita itu pada dasar yang benar. Dasar yang benar itu siapa? Ya firman Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kita melandaskan hidup kita ini kepada Tuhan, saya percaya kita pasti akan komitmen, kita pasti akan konsisten. Apapun yang terjadi, teman-teman, satu cerita, saya juga dengan Ketua Pemuda pernah berproses di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Komisariat Politea. Kita dengan teman-teman melayani angkat tangan, semua sama-sama kita melayani seperti kita melayani Design Generation. Tapi karena cinta dan uang, ada beberapa teman-teman saya, mereka menukarkan iman mereka dengan cinta dan uang. Hari ini saya mau tekankan buat teman-teman pemuda Youth Science Generation. Jangan sekali-kali kalian menukarkan iman kalian ini dengan cinta dan uang. Hati-hati. Kalian akan mati dan kalian tidak akan selamat. Orang yang tidak khawatir, orang yang sabar, dan orang yang meletakkan dasar hidup yang benar pasti selamat. Percaya. Karena itu janji firman Tuhan. Saya cukup terkejut ketika mendengar 3 teman saya di GMK itu menjadi Yudas milenial. Menukarkan iman mereka dengan cinta dan uang. Hari ini saya mau tekankan. Minggu-minggu yang kemarin kita berbicara tentang ketaatan, nilai dan lain sebagainya. Hari ini saya mau berbicara tentang komitmen. Supaya kita Design Generation ini meletakkan komitmen kita pada dasar yang benar. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita meletakkan dasar yang benar kepada Yesus, kita pasti selamat. Kita pasti dilindungi dari segala malapetaka. Karena itu janji firman Tuhan. Dalam Yeremia tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Sangat memberkati. 1 minggu kemarin
menjadi perenungan secara pribadi kebenaran firman Tuhan ini dalam Daniel. Karena jadi pergumulan untuk pengurusan studi akhir saya secara pribadi, puji Tuhan, Tuhan menyertai sampai di akhir ini. Dan pada hari Rabu Tuhan menjawab doa itu. Hari Rabu tanggal 28 tepat jam 10 Tuhan menjawab doa saya. Dan sungguh luar biasa ketika kita ada dalam Tuhan. Kita komitmen dengan Tuhan. Mau model apapun kita beribadah. Mau dalam situasi apapun. Kita tetap datang kepada Tuhan. Mari teman-teman di Youth Science Generation ini. Kita berpegang pada 3 ini. 3 indikator ini. Kita memegang komitmen ini. Karena komitmen itu jati diri. Dan konsistensi itu adalah harga dirimu. Jangan kau tukarkan harga dirimu itu dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kelak kita akan berhadapan dengan Bapa yang di surga. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sangat sulit. Pergumulan-pergumulan yang sangat luar biasa. Tapi Matius 8 ayat yang ke-28 dia bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menetapkan kebaikan. Haleluya. Katakan haleluya. Sungguh luar biasa. Ketika dalam situasi ini kita masih tetap komitmen dengan Tuhan. Allah akan turut bekerja dalam segala situasi. Dalam situasi apapun, kondisi apapun. Saya tekankan sudah berapa kali ini. Dalam situasi dan kondisi apapun. Karena kita berbicara komitmen ini, kita harus menekankan suatu penekanan itu dengan ulang-ulang. Supaya kita tetap berpegang pada komitmen. Kalau kita hanya menyampaikan sekali, kita pasti akan lupa, tergiur dengan situasi. Karena sudah tidak punya apa-apa. Tapi kita lupa, kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang besar. Dia mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saya dan teman-teman di Youth Science Generation. Tetap berpegang pada Tuhan. Amin. Tetap berpegang pada Yesus. Karena Yesus, hanya Yesuslah juru selamat. Tidak ada yang lain. Nabi itu boleh banyak. Juru selamat hanya satu. Yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Firman ini termateraikan dalam kehidupan kami Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam situasi badai apapun kami bisa lewati Tuhan. Karena Engkau bersama dengan kami. Engkau telah menggendong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, dengan sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku dengan sebab. Lagi katakan haleluya.
Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau telah memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada sore yang indah ini Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, Kamu berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau jamah bangsa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, segala sakit penyakit virus yang dilanda di bangsa ini, bangsa Indonesia ini, Tuhan Engkau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Allah terjadi di bangsa ini Tuhan. Terlebih di Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado ini Tuhan. Di tempat ini Tuhan, di gereja Sidang Jemaat Allah GSJ Winangun Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau letakkan kedaulatan-Mu Tuhan. Engkau berkati kota ini Tuhan. Berkati jemaat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Teman-teman di Youth Giant Generation Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Tuhan biar Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Karena kami percaya orang-orang benar akan dilindungi dari segala malapetaka Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami ditutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan yang Kau limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Bapa, kami berdoa buat teman-teman Youth Giant Generation Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka, jaga lindungi mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan Engkau sertai Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian kami Tuhan. Kami tetap berkomitmen dengan Engkau. Kami tetap ada dalam Engkau Tuhan. Ajarlah kami terus untuk tetap berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa dan mengucap syukur. Mengakhiri persekutuan ibadah pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Saat badai bergerak